untuk ukuran ilmu, kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sangat mengerikan untuk ukuran ilmu. Dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah kecerdasannya Maha Suci, kemahaannya, kecerdasan atau kemahaannya Maha Suci. Itu adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup yang ada di dalam diri kita itu aktif dan kita selalu menggunakannya, itu nggak ada yang kita nggak bisa, itu nggak ada. Yang kita nggak bisa itu nggak ada. Apapun kita pasti bisa kalau kita mau. Pencapaian termustahil oleh seluruh manusia hidup adalah kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Itu kemustahilan, satu-satunya kemustahilan bagi manusia hidup di muka bumi. Dikarenakan otak atau pikiran adalah singgasananya Maha Suci, tersebut Baitul Makmur. Hati atau batin juga singgasananya Maha Suci, yang tersebut Baitul Muharram. Kelamin atau syahwat itu pun singgasananya Maha Suci, yang terbaik, tersuci. Kalau sampai ternoda, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membersihkan. Karena itu tempatnya Maha Suci. Dikarenakan tempatnya Maha Suci, berarti tempatnya juga suci kan? Nah, kalau tempatnya Maha Suci itu juga suci, maka suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun, tidak bisa dicampuri dengan apapun. Artinya, jika tiga singgasana suci ini sampai ternoda, terkotori, nggak ada yang bisa membersihkan, itu nggak ada. Selain Maha Suci itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan manusia mustahil mencapai fitrahnya diri itu di situ. Mencapai sucinya diri menjadi mustahil itu di situ. Kecuali sejak lahir tidak ternoda. Sejak lahir tidak terkotori. Sejak lahir tidak terdogma, tidak terdoktrin, tidak terini, enggak. Sejak lahir. Itu baru bisa. Memangnya ada manusia yang sejak lahir tidak terkotori, tidak ternoda. Makanya manusia yang hidup di muka bumi ini menjadi mustahil untuk bisa mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah kecerdasannya Maha Suci yang dipinjamkan kepada manusia. Nah, kesadaran cinta kasih sayang hidup yang merupakan kecerdasan Maha Suci yang dipinjamkan kepada manusia, inilah yang menempati tiga singgasana. Lah, kalau kita
selalu menggunakan itu, maka kotoran, noda, bentuk apapun di dalam Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas akan tersempurnakan. Bukan cuma bersih, tapi tersempurnakan. Satu. Yang kedua, apapun yang kita tidak mengerti, apapun yang kita tidak paham, apapun yang kita tidak tahu, bisa menjadi mengerti, bisa menjadi paham, bisa menjadi tahu, tanpa ada yang memberi mengerti, tanpa ada yang memberi pemahaman, tanpa ada yang memberi pengetahuan. Jadi motivasi tentang menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan abaikan. Itu tertinggi dari wong edan bagu. Itu tertinggi dari wong edan bagu. Dan ilmu-ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian yang dimiliki oleh wong edan bagu itu hanya 25% saja yang diperoleh dari seorang pembimbing atau seorang guru. Sedangkan yang 75%-nya itu tanpa guru, tanpa pembimbing diperolehnya. Hanya dengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan itu. Nggak pakai uang, nggak pakai puasa, nggak pakai bertapa, nggak pakai sesaji. Dan hanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini juga panjenengan bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak bisa dipraktekkan dengan yang lain, itu tidak bisa. Dipraktekkan dengan ego tidak bisa. Dipraktekkan dengan pamrih tidak bisa. Dipraktekkan dengan arogan tidak bisa. Dipraktekkan dengan agama tidak bisa. Dipraktekkan dengan akal, pikiran, logika tidak bisa. Dipraktekkan dengan keyakinan, saya yakin wahyu pancagaib, tidak bisa. Wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu hanya bisa dipraktekkan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan itu, tidak dengan yang lain. Dan prakteknya sederhana banget. Prakteknya itu sederhana banget, tidak ribet. Enggak ribet. Mana ada ribet? Berjalan. Berjalan itu kan kakinya yang bergerak. Nah, rasanya pergerakan kaki itu dinikmati dengan kehati-hatian, dengan nurani maksudnya, dengan kehati-hatian. Apa itu ribet? Enggak ribet sih, cuma begitu tok prakteknya. Hanya seperti itu. Duduk, bergerak apapun, cuma dinikmati rasanya. Tok. Enggak ada yang lain. Dan hanya dengan begitu apapun panjenengan bisa. Apapun panjenengan bisa kalau panjenengan mau. Misal contoh, ketika panjenengan patrap samadhi, lagi asik-asiknya patrap samadhi, turun hujan, sudah pasti keadaan panjenengan basah kuyup, termasuk dengan alas atau lemek duduk ketika
patrap samadhi, juga basah kuyup. Nah, kalau semenjak itu panjenengan mulai menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dimulai dari pertama kali selesai melakukan patrap samadhi loh ya. Mulai dari itu panjenengan langsung praktek menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak mungkin gitu loh. Panjenengan tidak punya pikiran, habis hujan, alas tempat duduk saya basah, terus panjenengan geletakin begitu aja, itu tidak mungkin, itu mustahil banget. Hal itu terjadi karena panjenengan tidak mempraktekkan itu. Kalau panjenengan mempraktekkan itu, pasti otak panjenengan punya kemampuan berpikir, habis hujan, ini basah. Nah, agar supaya tidak bla bla bla, harus saya keluarkan dari dalam karung, dari dalam saknya. Itu pasti saya jamin otak panjenengan akan memiliki kemampuan berpikir seperti itu. Dikarenakan panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kan panjenengan melakukannya. Karena apa? Karena otak panjenengan yang kebersihannya terjaga menuntun diri panjenengan untuk melakukan itu. Itu dalam hal apapun, Tidak mungkin tidak, itu tidak mungkin. Kalau sampai tidak, berarti tidak menikmati rasanya kelakuan diri. Jika tidak, kalau menikmati rasanya kelakuan diri, itu pasti apapun, tidak ada yang panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, itu tidak ada. Apa yang panjenengan tidak bisa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Lawang kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah kecerdasannya Maha Suci yang dimanifestasikan, yang dimanifesti lah kepada manusia. Kalau secara awamnya lagi, misalkan punya tanggungan hutang, punya itu, ndak mampu membayar hutang, ndak bisa membayar hutang, ndak mungkin gitu. Ndak mungkin lah, saya membuktikan sendiri. Ndak mungkin. Kalau sampai ndak bisa membayar hutang, ndak mampu, berarti tidak menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Gitu. Ndak, apa yang dimotivasikan ketika manekung, selesai manekung di rumah tidak dipraktekkan. Dipraktekkan mungkin, tapi sekedar saja. Ndak akan bisa. Atau lagi ada masalah datang, yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah datang, sehingganya mau tidak mau harus menghadapi masalah. Ini pasti tidak menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu pasti, itu pasti. Kalau senantiasa menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak mungkin. Misal ada masalah datang, pasti tahu. Nah, kalau sudah tahu akan kedatangan masalah, lah keputusannya ada pada diri kita sendiri. Mau nggak menghadapi masalah itu? Mengalami masalah itu mau nggak? Nah, kalau tidak mau menghadapi masalah itu, mengalami masalah itu tidak ingin, ya jangan ikuti. Selesai. Selesai. Ya. Mengerikan. Ukuran ilmu, kesadaran cinta kasih sayang hidup itu mengerikan. Mengerikan sekali. Lah, laku murni kita, laku suci kita, kemulusannya itu bergantung dari kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Nah, kalau senantiasa, kalau selalu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, enggak. Tapi kalau putus nyambung, ya pasti masih mengalami kesulitan-kesulitan. Terutama menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Sepanjang sejarah saya belum pernah membaca agenda ada orang yang mampu 100% secara kontinu menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu dari abad awal sampai sekarang itu saya belum pernah mendapatkan bukunya yang menyejarahkan orang yang mempunyai kemampuan itu 100% secara kontinu. Bahkan seorang nabi sekalipun. Artinya mustahil banget di situ. Andai saja ibadah menjalankan perintah Maha Suci, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu ada sejak awal. Ya pasti ada orang yang mempunyai kemampuan menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat, itu pasti ada sejak dulu. Namun dikarenakan dulu-dulu itu belum ada ibadah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu belum ada dulu itu. Masih belum ada. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mengajak panjenengan untuk menyimak dengan baik kabar berita tentang sejarah perjalanan hidup manusia di muka bumi. Dari awal hingga akhir zaman. Yang malam ini sudah sampai di bagian ketiga. Yaitu tentang kelahiran Sis yang menjadi cikal bakalnya manusia Jawa. Sis adalah putra atau keturunan Adam dan Hawa yang keenam. Sis inilah cikal bakal atau bibitnya atau babonnya Jawa. Ingat, Jawa itu bukan suku. Jawa arti maksudnya adalah paham. Jawa itu paham. Jadi Jawa itu bukan suku ya. Jawa itu paham. Kalau panjenengan mendengar istilah orang Jawa, berarti orang yang paham. Makanya lucu kalau ada orang disebut orang Jawa tapi minim pengertiannya, minim pemahamannya, minim pengetahuannya, seragal sugul, tidak tahu diri, tidak tahu malu, itu nggak lucu gitu. Karena arti maksud daripada orang Jawa adalah orang yang paham atau orang paham. Karena Jawa itu artinya adalah paham. Lah, paham ini bibit awalnya adalah dari Sis. Paham apa? Paham tentang kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah abadi atau langgeng. Dan untuk hal itulah Maha Suci menciptakan Sis sebagai pengganti daripada Adam. Adam adalah ratunya seluruh makhluk di dalam alam semesta.
Jadi seluruh makhluk yang menghuni bumi itu yang meratui, yang merajai adalah Adam. Namun dikarenakan Adam gagal mencapai kesempurnaan, dikarenakan direcoki oleh Ajajil, maka Maha Suci menciptakan untuk yang kedua kalinya. Dan itu bukan hanya sebagai rajanya penghuni bumi, melainkan juga rajanya seluruh manusia. Jadi bisa disimpulkan, Sis adalah rajanya seluruh makhluk di bumi dan rajanya seluruh manusia. Itu Sis. Penciptaan tentang Sis sudah saya ulas di bagian kedua. Nah, di dalam video bagian ketiga, saya hanya akan mengungkap tentang perjalanan Sis setelah melewati masa remajanya. Di dalam sejarahnya, direncanakan dimulai dari Sis, seluruh manusia hidup itu paham tentang kesempurnaan hidup dan mati. Dalam perencanaannya dimulai dari Sis, seluruh manusia hidup tanpa terkecuali itu paham tentang kesempurnaan hidup dan mati. Karena itu ditemukanlah laku manunggal atau laku menyatu. Laku manunggal atau laku menyatu. Nah, laku manunggal ini diawali dari manunggalnya antara Adam dan Ajajil. Jadi pada saat itu Adam ini dilambangkan sebagai lambang kebaikan, sedangkan Ajajil itu dijadikan lambang sebagai lambang keburukan atau lambang kegelapan. Sedangkan Adam itu lambang keterangan atau kecerahan. Dikarenakan semuanya sudah diciptakan, ini sudah nggak ada yang belum diciptakan, itu sudah nggak ada ya. Dan penciptaan terakhir adalah Adam. Penciptaan terakhir itu Adam. Artinya setelah Adam itu sudah nggak ada yang belum diciptakan oleh Maha Suci, itu sudah nggak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya sudah diciptakan. Nah, dikarenakan sudah tidak ada lagi yang belum diciptakan oleh Maha Suci, maka akan dimanunggalkan antara Adam dan Ajajil, antara terang dan gelap, antara baik dan buruk. Ini dimanunggalkan agar seluruh manusia itu paham dengan kesempurnaan hidup dan mati. Perencanaan ini diketahui oleh Ajajil. Ini masih dalam perencanaan loh ya. Ini masih dalam perencanaan Maha Suci. Artinya Adam belum diberitahu, Ajajil juga belum diberitahu. Dikarenakan dimensinya Ajajil adalah lebih dekat dengan Maha Suci dibanding dimensinya Adam yang sudah tinggal di muka bumi, maka Ajajil mengetahui apa yang dipikirkan oleh Maha Suci. Karena itu Ajajil berpikir, berarti kalau aku bisa manunggal dengan Adam, maka aku akan melahirkan seorang keturunan yang akan merajai seluruh manusia plus seluruh makhluk yang menghuni
bumi. Sebelum Maha Suci melakukan sesuatu, maka Ajajil ini sudah action lebih dulu. Sudah action lebih dulu. Sis adalah putra keenam daripada Adam, yang kelahirannya tanpa membawa pasangan seperti kelima saudaranya sebelumnya. Dikarenakan Sis adalah wujud kesempurnaan, wujud ilmu kesempurnaan hidup dan mati. Untuk kesempurnaannya, kemudian Maha Suci memberkati pasangan untuk Sis. Dan pasangan Sis adalah bidadari. Kalau diistilahkan zaman dulunya itu bidadari. Bidadari itu maksudnya wanita cantik gitu loh. Wanita cantik. Cantik luar dalam ya. Cantik luar dalam. Bukan rupanya saja yang cantik. Sebagai pasangannya Sis. Artinya bidadari ini tanpa bapak, tanpa ibu. Tercipta begitu saja secara langsung oleh Maha Suci. Nah, ini dipasangkan kepada Sis. Nah, bidadari yang tanpa bapak ibu, pemberian Maha Suci untuk pasangan Sis ini kemudian dikenal dengan nama Dewi Mulat. Yang secara singkat, kemudian pernikahan atau perkawinan antara Sis dan Dewi Mulat ini pun terjadi. Setelah selesai perkawinannya, tinggal menunggu wangsit, menunggu wahyu dari Maha Suci tentang penguraian atau pengkajian kesempurnaan hidup dan mati. Nah, di dalam pengkajian kesempurnaan hidup dan mati, ini tadi yang sudah saya sampaikan, Tuhan berencana itu tadi. Nah, masuknya di situ. Nah, rencana itu diketahui oleh Ajajil sebelum diberitahukan kepada Sis dan Dewi Mulat pasangan hidupnya. Dikarenakan diketahui, kemudian Ajajil langsung action atau langsung praktek. Langkah awal, Ajajil memohon kepada Maha Suci untuk diberikan seorang putri yang kecantikannya setara dengan Dewi Mulat. Ajajil berdoa atau memohon kepada Maha Suci agar Maha Suci memberinya seorang keturunan atau seorang putri yang memiliki kecantikan setara dengan Dewi Mulat. Dan Maha Suci pun mengabulkan. Dengan berbagai upaya, seorang putri cantik yang setara dengan Dewi Mulat ini diproses dengan sangat singkat menjadi wanita dewasa. Jadi tidak menunggu bertahun-tahun nunggu dewasa itu tidak. Diproses langsung menjadi perempuan dewasa yang memiliki kecantikan setara dengan Dewi Mulat. Nah, putri pemberian Maha Suci ini diberi nama sebagai Dlajah, putri atau Dewi Dlajah. Nah, diambil dari putrinya bernama Dlajah inilah nanti seiring berjalannya waktu, setelah kekuasaan Ajajil menjadi kuat, Ajajil mengangkat dirinya sebagai raja dan bergelar Dajjal. Seperti itu.
Kemudian ketika Sis sedang melakukan patrap samadhi manunggal jati. Ini bahasa sederhana dari saya ya. Patrap samadhi manunggal jati. Dalam artian Sis sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima wahyu dari Maha Suci. Begitu juga dengan Dewi Mulat istrinya. Sedang melakukan patrap samadhi yang artinya mempersiapkan dirinya untuk layak atau memperlayak dirinya untuk menerima wahyu dari Maha Suci terkait tentang pengkajian kesempurnaan hidup dan mati. Kemudian Ajajil berupaya memanunggalkan atau memasukkan rupa daripada Dlajah putrinya ini ke dalam tubuh Dewi Mulat. Sehingganya dikarenakan tubuh Dewi Mulat ini dikuasai oleh putrinya Ajajil bernama Dlajah, maka hampir seluruh kelakuan Dewi Mulat bukanlah kelakuan Dewi Mulat, melainkan kelakuan Dewi Dlajah atas perintah Ajajil. Di bawah kekuasaan gerak-gerik Dewi Dlajah, putri daripada Ajajil, Dewi Mulat ini mengundang sahwatnya Sis di dalam patrap samadhi manunggal jati. Jadi gerak-geriknya itu mengundang sahwatnya Sis. Katakanlah setengah telanjang atau memamerkan kelaminnya atau bagaimana gitu maksudnya. Paham jenengan? Sementara Sis yang memiliki spiritual belum terlalu mumpuni, sudah pasti terkecoh oleh gerak-gerik Dewi Mulat istrinya. Maka kesadaran cinta kasih sayang Sis bukannya tertuju kepada Maha Suci, melainkan tertuju kepada wujudnya Dewi Mulat istrinya yang bertingkah pola merangsang sahwatnya Sis. Kejadian ini kemudian diketahui oleh Adam dan segera Adam berlari menuju ke tempat Sis putranya yang sedang melakukan patrap samadhi manunggal jati. Namun kedatangan Adam terlambat dikarenakan Sis sudah meneteskan air hidupnya. Dan ketika air hidup menetes dari Baitul Muqaddasnya Sis, ini diketahui oleh Ajajil. Sehingganya tetesannya itu diambil oleh Ajajil. Kemudian dibawa pergi. Sembari meraih putrinya Dlajah yang berada di dalam dirinya Dewi Mulat. Setelah sampai di tempatnya, lalu air hidup yang menetes dari Baitul Muqaddasnya Sis ini diminumkan kepada Dewi Dlajah. Dan Dewi Dlajah pun hamil. Itu tekniknya Ajajil memanunggalkan dirinya dengan Adam. Di sini patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan oleh Sis dan Dewi Mulat pun gagal dikarenakan ternoda.
Kemudian Adam menceritakan kejadian tentang perseteruan dirinya dengan Ajajil sejak awal sampai pada zamannya Sis. Diceritakan kenapa sebabnya Ajajil seperti ini sama itu semuanya diceritakan kepada Sis, sehingga Sis menjadi tahu. Dengan pengetahuan tersebut, Sis lebih berhati-hati lagi. Kemudian laku patrap samadhi manunggal jati pun diulangi lagi dan diulangi lagi hingga berulang-ulang kali agar mencapai tingkatan kemurnian seperti pada awalnya tadi. Hingga pada akhirnya Wahyu Pancalaku diturunkan. Sis dan Dewi Mulat mengulangi patrap samadhi manunggal jati itu tidak bisa mencapai keberhasilan. Tidak bisa mencapai keberhasilan. Hingga kemudian diberikan teknik oleh Adam, yaitu untuk melakukan wahyu pancalaku atau iman, seperti yang saya tulis di papan tulis itu. Lah, sehingganya dengan wahyu pancalaku, Sis mendapat pengampunan dari Maha Suci dan lakunya termurnikan, sehingga berhasil mencapai tingkatan patrap samadhi manunggal jati yang sempurna. Dan akhirnya wahyu kesempurnaan hidup dan mati, wahyu kesempurnaan hidup dan mati diturunkan kepada Sis dan Dewi Mulat berbentuk janin. Menurut kabar di dalam kitab serat Paramayoga, kehamilan antara Dewi Mulat dengan Dewi Dlajah ini seusia. Padahal lebih dulu Dewi Dlajah kan. Hamilnya lebih dulu Dewi Dlajah. Namun usia kandungannya menjadi satu usia. Dan secara singkat lagi, Dewi Mulat sampai pada masa melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan bayi yang dikandung oleh Dewi Mulat dan dilahirkan pada saat itu adalah bayi kembar. Satu wujud berwujud bayi lelaki, sedangkan yang satu wujud berwujud cahaya, berbentuk cahaya. Jadi bayi kembar ini
Satu wujud bayi laki-laki dan satunya wujud cahaya. Namun cahaya ini berbentuk bayi juga, tapi cahaya bentuknya. Wujudnya bukan wujud manusia, tapi cahaya. Namun berbentuk bayi. Yang kemudian bayi yang terlahir sebagai cahaya ini direbut dan dicuri oleh Azazil. Ketika Dewi Mulat, Sis, dan Adam sedang sibuk ngurusi bayi yang dilahirkan oleh Dewi Mulat yang berwujud bayi. Nah, wujud bayi satunya yang merupakan kembaran daripada bayi tersebut ini direbut dan dicuri oleh Azazil. Kemudian dibawa lari dan dimanunggalkan dengan bayi yang ada di dalam rahimnya Dewi Dlajah. Ketika kembaran daripada bayi yang berbentuk cahaya itu dimanunggalkan dengan bayi yang ada di dalam kandungan Dewi Dlajah, maka seketika itu kandungan Dewi Dlajah ini lahir. Dan kelahirannya ini langsung diambil pula oleh Azazil dan kemudian dimanunggalkan dengan bayi yang sedang diopeni dengan sibuknya oleh Adam, Hawa, Sis, dan Dewi Mulat. Nah, dengan seperti itu, maka terwujudlah firman Maha Suci untuk memanunggalkan kebaikan dan keburukan atau hitam dan terang. Itulah lambang daripada kesempurnaan hidup dan mati atau manunggal jati. Dari apa yang sudah saya sampaikan berdasarkan kitab serat Paramayoga, bisa diambil kesimpulan bahwasanya manunggal jati atau manunggal suci adalah bersatunya antara baik dan buruk, antara enak dan tidak enak, antara gelap dan terang, dan lain sebagainya. Bahannya terambil dari tadi ya. Sebegitunya Azazil berupaya, bukan? Sebegitunya Adam mempertahankan, bukan? Namun pada akhirnya manunggal menjadi satu kesatuan dengan bayi yang dilahirkan oleh Dewi Mulat yang merupakan pasangan daripada Sis. Sehingganya bayi yang baru dilahirkan oleh Dewi Mulat ini menjadi rebutan antara Adam dan Azazil. Dikarenakan bayi tersebut adalah ratunya atau rajanya seluruh makhluk di bumi plus seluruh manusia. Dan bayi itu kemudian diberi nama sebagai Anwas. Bayi itu kemudian diberi nama sebagai Anwar atau Nara. Singkat punya cerita, setelah
Setelah Anwar atau Anwas menjelang dewasa, menjadi manusia yang berbeda dengan seluruh garis keturunannya. Artinya tidak sama dengan Adam, tidak sama dengan Hawa, tidak sama dengan paman-pamannya, tidak sama juga dengan Sis, tidak sama juga dengan Dewi Mulat. Jadi seluruh hidupnya itu hanya digunakan untuk bertapa. Mendatangi tempat-tempat yang gawat, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang berbahaya, untuk dijadikan tempat bertapa. Jadi seluruh hidup, jadi setiap hari itu hanya bertapa saja, mengabdi hanya kepada Maha Suci. Tidak ada yang dia lakukan selain hanya mengabdi kepada Maha Suci. Itulah yang dilakukan oleh Anwas atau Anwar, putra daripada Sis dan Dewi Mulat, merupakan cucu daripada Adam dan Hawa, dari putra keenamnya. Hingga pada akhirnya Anwar atau Anwas bertapa di sebuah hutan. Dan hutan itu adalah satu-satunya hutan paling berbahaya pada masa itu. Dan hutan itu pada masanya dikenal dengan sebutan hutan keling. Yang pada masanya keling ini adalah menjadi bagian daripada negara Hindustan atau India. Artinya hutan keling yang pernah digunakan sebagai media bertapanya Anwar atau Anwas adalah negara India pada saat itu. Dan hutan tersebut dikenal dengan sebutan sebagai hutan keling. Jadi hutan keling itu adanya di India. Tapi pada waktu itu tanah Jawa dan pulau-pulau lainnya masih menjadi satu. Belum ada pulau-pulau, itu belum ada. Masih menjadi satu wilayah, satu bagian saja. Dan di dalam pertapaannya, di hutan keling, hutan yang paling berbahaya, kemudian Ajajil datang menemui. Nah, Ajajil ini kan kakeknya ya, kakeknya. Datang menemui Anwar atau Anwas. Kemudian Ajajil mewariskan seluruh ilmunya kepada Anwas atau Anwar. Hingga tidak tersisa sama sekali. Semuanya diberikan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, maka dimulai sejak itu, Ajajil ini sudah tidak ada di luar, melainkan sudah ada di dalam diri manusia. Dimulai dari Anwar. Dia mewariskan seluruh ilmunya sampai habis. Berarti kan dengan wujud-wujudnya habis. Masuk ke dalam diri Anwar. Jadi iblis atau Ajajil itu tidak ada di luar diri manusia, melainkan ada di dalam diri manusia. Dimulai dari nenek moyang kita, yaitu Anwar atau Anwas. Dengan begitu, sehingganya Anwar atau Anwas ini menjadi sakti mandraguna yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Bahkan
Kitab Serat Paramayoga menceritakan saking saktinya, Anwar atau Anwas ini bisa merubah dirinya menjadi lelaki, menjadi perempuan, menjadi hewan, menjadi tumbuhan, dan menjadi apa saja yang dia mau. Saking saktinya. Dengan begitu, kemudian Anwas atau Anwar ini merasa pertapaannya sudah selesai karena sudah menjadi orang hebat kan. Merasa bahwa pertapaannya telah selesai. Kemudian kembali ke rumahnya, yaitu menemui bapaknya, yaitu Sis, dan ibunya, yaitu Dewi Mulat. Namun kedatangannya dengan perubahan diri yang totalitas tersebut diketahui oleh kakeknya, yaitu Adam, bahwa ada sesuatu di dalam diri Anwar. Dan sesuatu itu tak lain dan tak bukan adalah Ajajil yang selama ini berseteru dengannya. Dan sejak itu Anwar menjadi tidak menyukai lagi dengan yang namanya kebajikan. Sejak di dalam dirinya ditempati oleh kakeknya, yaitu Ajajil, oleh buyutnya, kakeknya ya, Ajajil, maka dimulai pada saat itu Anwar menjadi tidak menyukai kebajikan atau tidak menyukai kebaikan. Dia lebih sering melakukan kerusakan-kerusakan terhadap sesama makhluk hidup di muka bumi. Bahkan Anwar berani membantah apa yang dikatakan oleh Sis, ayahnya. Kejadian ini membuat Adam gelisah, khawatir kalau apa yang dialami dia akan terulang lagi dialami oleh Sis, yang artinya kekuasaan Maha Suci gagal lagi dikarenakan pengkhianatan makhluknya. Karena sebab hidupnya dihantui rasa dan perasaan cemas dan khawatir akan cucunya Anwar setelah genap melahirkan keturunan 42, kemudian Adam mengambil keputusan menyerahkan tahta sebagai ratunya seluruh penghuni bumi kepada Sis, putra keenamnya, yang kemudian berpamitan manunggal dengan Maha Suci. Artinya mati.
Mengetahui kakeknya mati, Anwar semakin tinggi kecerdasannya. Dia berpikir, berarti kakekku masih, buktinya masih bisa sakit dan masih bisa mati. Ini membuat Anwar sangat kecewa, merasa kurang beruntung pertapaannya, yang kemudian mulai lagi menggembleng dirinya, mengulangi lagi pertapaan-pertapaannya agar supaya tidak mengalami sakit dan kematian seperti yang dialami oleh kakeknya Adam, agar supaya langgeng abadi seperti yang diwahyukan oleh Maha Suci. Dan pertapaannya kali ini disetir oleh Ajajil, karena dirinya, di dalam dirinya ada Ajajil seutuhnya. Lalu Anwar mencari petunjuk bagaimana caranya agar supaya kehidupannya ini lolos dari penyakit, apapun bentuk namanya penyakit, dan kehidupannya bisa lolos dari yang disebut mati melalui pertapaan-pertapaan dengan cara berpindah-pindah tempat. Dan semuanya itu disetir oleh Ajajil yang ada di dalam dirinya. Yang kemudian Ajajil pun keluar dari tubuh Anwar untuk membantu apa yang diinginkan oleh Anwar. Lalu Ajajil pergi ke suatu tempat dan mengambil tanah dari tempat tersebut, yaitu tempat yang disebut sebagai Awinda atau Lulmat. Dalam artian Awinda atau Lulmat, kalau bahasa sederhananya tanah siluman, tanah angker gitu loh. Tanah angker, tanah siluman, tanah angker. Jadi ketika Anwar bertapa, kemudian Ajajil keluar meninggalkan jasadnya Anwar, pergi ke tanah angker, kemudian mengambil tanah angker itu, tanah keramat itu, dan dibawa menghadap kepada Anwar. Dan Lulmat atau Awinda atau tanah angker itu yang sekarang
disebut sebagai negara Eropa. Jadi negara Eropa itu dulunya itu tanah angker. Gitu. Tanah angker yang pernah diambil oleh Ajajil tanahnya sebagai syarat membantu apa yang menjadi tujuan daripada Anwar. Lah, tanah itu kemudian ditunjukkan kepada Anwar. Kamu tahu ini anakku, cucuku, ini adalah segumpal tanah lulmat atau awinda, yang berarti tanah angker, tanah siluman, tanah keramat. Kalau kamu ingin terhindar dari seluruh penyakit, tidak mengalami sakit maksudnya, dan tidak mengalami kematian, kamu harus mendatangi tanah ini, tempat di mana saya mengambil tanah ini. Kemudian atas petunjuk Ajajil, Anwar pun pergi menuju ke di mana Ajajil mengambil tanah tersebut. Menurut Ajajil, di tanah lulmat atau awinda atau tanah siluman atau tanah angker inilah tersimpan sumber Tirta Amarta atau Kamandanu atau air kehidupan yang siapa meminumnya akan menjadi langgeng abadi. Dalam artian tidak mengalami sakit, tidak mengalami kerusakan, dan tidak mengalami kematian. Itulah yang menjadikan Anwar nekat mendatangi bumi lulmat atau awinda atau tanah siluman atau tanah angker dengan tujuan untuk mendapatkan Tirta Amarta Kamandalu agar supaya tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh kakeknya yaitu Adam. Namun ternyata tidak semua makhluk bisa memasuki wilayah tanah tersebut. Dikarenakan saking angkernya, awinda atau lulmat itu angker banget gitu maksudnya itu. Apalagi sampai memperoleh Tirta Amarta Kamandalu. Untuk datang ke wilayah itu saja sangat mustahil. Kemudian dikarenakan Anwar adalah wujud daripada wahyu sampurnaning patilan urip, sudah pasti apapun yang dilakukan oleh Anwar itu di dalam pengawasan Maha Suci. Di luar sepengetahuan Anwar dan Ajajil, Maha Suci mempermudah seluruh prosesnya hingga sampai pada akhirnya Anwar berhasil mendapatkan Tirta Amarta Kamandalu atau air kehidupan atau air keabadian. Namun dikarenakan kedatangannya atau dirinya itu dua wujud, ada wujud lain yaitu Ajajil, maka Tirta Amarta Kamandalu pun diketahui oleh dua orang, dua makhluk, bukan cuma Anwar saja yang mengetahui Tirta Amarta Kamandalu, melainkan Ajajil pun ikut mengetahui.
Lalu Anwar diperintah oleh Ajajil untuk meminum air Tirta Amarta Kamandalu dan mandi basah di sumber Tirta Amarta Kamandalu. Setelah selesai, dikarenakan menurut Anwar, Ajajil adalah gurunya. Jadi Anwar itu nggak tahu kalau Ajajil itu kakeknya, itu nggak tahu. Dan yang menjadikan dia sakti mandraguna itu Ajajil itu Anwar nggak tahu. Yang Anwar tahu, Ajajil adalah guru gaib terhebatnya. Setelah selesai meminum air Tirta Amarta Kamandalu dan mandi, kemudian Anwar bermaksud mengambil Tirta Kamandalu yang akan diperuntukkan kepada gurunya. Namun Ajajil tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menyentuh Tirta Amarta Kamandalu. Dikarenakan Ajajil tidak bisa menyentuh Tirta Amarta Kamandalu, kemudian Ajajil membuat sebuah wadah yang kemudian wadah itu diberi nama Cupu Manik. Dan dengan Cupu Manik inilah Tirta Amarta Kamandalu diwadahi dan diperuntukkan untuk Ajajil oleh Anwar. Dan ternyata wadah yang dibuat oleh Ajajil yang kemudian diberi nama Cupu Manik itu diambil dari rahimnya. Jadi kandungannya Hawa, kandungannya nenek moyang kita Siti Hawa itu diambil oleh Ajajil, kemudian dibuat menjadi wadah, dan wadah itu diberi nama Cupu Manik. Artinya sejak itu, andai kata pada waktu itu ada poligami, terus Siti Hawa kawin lagi, itu Siti Hawa tidak bisa punya anak. Karena apa? Karena rahimnya sudah diambil oleh Ajajil sebagai bahan pembuatan wadah Tirta Amarta Kamandalu yang kemudian disebut sebagai Cupu Manik Astagina. Setelah menerima Cupu Manik Astagina yang sudah berisi Tirta Amarta Kamandalu, kemudian sirnalah wujud Ajajil. Tinggal Anwar seorang diri.
Dan ketika Anwar dalam keadaan seorang diri, kemudian Maha Suci datang secara langsung menemui Anwar untuk memberikan wejangan-wejangan terkait kesempurnaan hidup dan mati. Dimulai dari bagian ini akan ada kisah yang sangat mengerikan, yaitu perginya Ajajil dengan membawa Cupu Manik Astagina yang berisikan Tirta Amarta Kamandalu. Yang berdampingan dengan perjalanan Anwar yang menerima wahyu langsung dari Maha Suci. Maha Suci menerangkan kepada Anwar seluruh rahasia alam semesta seisinya, karena itu terkait dengan apa yang dimaksud sebagai kesempurnaan hidup dan mati. Sedangkan Ajajil sendiri berbekal Cupu Manik Astagina yang berisi Tirta Amarta Kamandalu mendirikan sebuah kerajaan yang kemudian menamai dirinya sebagai Dajjal. Setelah Maha Suci selesai mengungkap seluruh rahasia kehidupan alam semesta seisinya tanpa terkecuali kepada Anwar, kemudian Anwar pun meninggalkan bumi Lulmat atau Awinda atau bumi terangker. Di dalam perjalanannya sampai pada suatu tempat, dan tempat itu saat ini dikenal dengan Arab, yang saat ini dikenal sebagai negara Arab. Nah, ketika Anwar sampai di tempat itu, Anwar mengetahui di tengah-tengah laut ada dua wujud yang menyerupai sosok manusia. Kemudian dengan ilmu kesaktiannya, Anwar mendatangi dua wujud yang berada di tengah-tengah lautan itu. Sesampainya, kemudian Anwar bertanya tentang dua sosok tersebut. Dan dua sosok tersebut
Kemudian memperkenalkan namanya masing-masing, yang satu bernama Haruta, yang satunya bernama Maruta. Lah, dari dua sosok makhluk yang dilihat oleh Anwar berada di tengah-tengah lautan inilah, Anwar kemudian mendapatkan ilmu-ilmu tambahan terkait alam semesta seisinya. Bahkan Anwar mendapat ilmu pengetahuan bahwasannya Adam itu bukan manusia pertama. Ada manusia lain sebelum Adam yang saat ini dikenal sebagai manusia purba, manusia homo spesies, dan lain sebagainya. Nah, itu diketahui oleh Anwar dari cerita dua sosok yang dia lihat, yang dia temui di tengah-tengah laut tersebut. Dan kepada dua sosok manusia yang dilihatnya, yang ditemuinya di tengah-tengah lautan tersebut, Anwar pun bertanya kepada mereka berdua tentang kehidupan Adam ketika belum turun ke bumi, masih di surga, masih bersama Maha Suci. Kemudian dua sosok itu ketika ditanya seperti apa sih surga itu dan bagaimana kehidupan kakekku Adam ketika di surga sebelum diturunkan ke bumi, dua sosok makhluk itu tidak bisa menjawab, melainkan memberi saran. Kalau kamu ingin mengetahui surga, maka kamu harus menelusuri Bengawan Nil sampai ke sumbernya, sampai ketuknya. Karena menurut Haruta dan Maruta, pangkal daripada Bengawan Nil itu adalah surga. Jadi Bengawan Nil itu mengalir dari surga. Jadi kalau ingin mengetahui surga, maka harus menelusuri Bengawan Nil sampai ke ujungnya. Sebenarnya ini filosofi loh ya. Bukan Bengawan Nil yang ada di India itu, bukan. Ini sebuah filosofi yang nanti akan saya ungkap, ada ungkapannya, bukan saya ungkap ya. Nanti ada ungkapannya tersendiri. Mengetahui setelah mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian Anwar berusaha mencari di mana letak Bengawan Nil tersebut. Dan ternyata Bengawan Nil itu adanya di negara Mesir, tanah Afrika yang sekarang.
Namun di tengah perjalanan, Anwar merasa kelelahan dan beristirahat merenungi kata-kata dua sosok yang ditemuinya di tengah-tengah lautan tersebut, yaitu, jika engkau ingin mengetahui surga dan seperti apa kehidupan kakekmu Adam ketika masih di surga sebelum diturunkan ke bumi, maka telusurilah hulu atau sungai Bengawan Nil sampai di ujungnya. Nah, ini jadi bahan perenungan bagi Anwar. Apa maksudnya? Apakah Bengawan Nil itu benar-benar ada? Kalau Bengawan Nil itu benar-benar ada, maka ujung daripada Bengawan Nil itu adalah surga. Apakah ini hanya sebuah pelajaran? Dan di dalam perenungannya, saking lelahnya, kemudian Anwar pun terlelap tidur. Di dalam tidurnya, Anwar bertemu dengan saudaranya sekandung, yaitu keturunan Adam yang ke-15, bernama Lata. Yang selama hidupnya dia tinggal di daerah Mesir, dekat dengan Bengawan Nil. Kemudian Lata ini membangunkan Anwar yang sedang tidur. Setelah dibangunkan, mereka berdua pun saling berpelukan. Dikarenakan mengetahui bahwa mereka adalah saudara satu ayah, satu kakek, bukan satu ayah, satu kakek, saudara satu kakek. Setelah saling bercerita, kemudian Lata menjelaskan, kebetulan tempat tinggal saya sangat dekat dengan Bengawan Nil yang sedang saudaraku cari. Dan dari Lata, Anwar pun mendapat ilmu pengetahuan baru, yaitu tentang wahyu pancalaku atau iman, yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang sedang dia kaji, yaitu wahyu pancagaib. Melalui Lata, Anwar mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman. Setelah selesai menjabarkan apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman, Lata memberikan saran untuk melanjutkan perjalanan kepada saudaranya Anwar untuk menelusuri Bengawan Nil, mulai dari muara
dari laut sampai ke ujungnya. Setelah Bengawan Nil ditelusuri oleh Anwar, kemudian sampailah Anwar di penghujung Bengawan Nil. Namun Anwar tidak melihat surga di sana, melainkan sebuah rawa yang luas menyerupai lautan. Di situ Anwar kecewa. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh dua sosok yang dia temui di tengah-tengah lautan itu adalah bohong. Bahwasanya di penghujung Bengawan Nil tidak ada surga, melainkan sebuah rawa yang menyerupai dengan lautan. Namun ketika Anwar dikuasai rasa dan perasaan kecewa, tiba-tiba dari tengah-tengah rawa yang menyerupai lautan itu muncul api yang besar, yang nyalanya itu melebihi kobaran api dari terbakarnya kayu, semak, dan lain sebagainya. Setelah diperhatikan api tersebut, ternyata air dari air rawa tersebut yang mengaliri Bengawan Nil itu airnya muncul dari dalam api tersebut. Kemudian Anwar pun berusaha untuk mendekati pusat di mana api yang menjadi keluarnya air yang mengaliri Bengawan Nil tersebut. Namun sayang, mata saya sudah tidak kuat. Jadi, tentang kitab Serat Paramayoga bagian ketiga ini, saya selesaikan di bagian, yaitu di mana Anwar berusaha mendekati mata api yang menjadi kemunculan air yang mengaliri Bengawan Nil. Ada apa? Ada rahasia apa di balik api itu? Apakah di balik api itu ada surga? Apakah di balik api itu ada neraka? Apakah di balik api tersebut ada lain-lain dan lain sebagainya? Kita lanjutkan di kitab Serat Paramayoga bagian keempat nantinya. Mata saya tidak mampu. Padahal saya sudah pakai kacamata ini. Soalnya bahasanya terlalu rumit dan saya harus nguras otaknya. Kalau saya bacanya ininya terlalu lama gitu kan, videonya kan jedanya banyak ya. Jadi saya harus singkat, memaknainya harus singkat. Dan kita lanjutkan di bagian keempat nantinya.
Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.